Berjumpa kembali anak-anak dalam pembahasan matematika ya, dan sekarang kita akan melanjutkan bangun ruang sisi lengkung mengenai bola ya. Nah, untuk bola, siapa sih yang nggak tahu bola? Nah, pasti kalian semua sudah pada tahu bola ya, apalagi yang cowok-cowok sering main bola. Bola bentuknya gimana? Bulat ya, makanya ada lagu bakso seperti bola pingpong. Oke, dan di sini ya anak-anak, sambil kalian memperhatikan ya bukunya ya, nanti tugasnya ada di sana. Nah, jadi bangun bola ya merupakan salah satu bangun ruang ya yang sisinya lengkung, karena dia punya ruang di dalamnya anak-anak ya, dia punya tebal ruang dan dia hanya berupa lengkungan, makanya dia bangun ruang sisinya yang lengkung, bagian luarnya dia lengkung gitu loh. Oke, nah ini ada beberapa contoh ya yang ada di layar kalian. Nah, bangun-bangun yang berbentuk bola. Nah, ada kelereng, nah, pasti bentuknya bulat seperti bola kan, ada ruang di dalamnya ya, kemudian bulat di bagian sisinya. Nah, ada bola juga ya, kemudian ada semangka, ada lampu, globe. Nah kalian lihat ya, ada melon. Nah, dan yang lainnya ya, bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian apa saja yang bangun yang menyerupai bola atau berbentuk seperti bola. Oke. Nah, pertama, bagi yang sudah membahas unsur-unsurnya pasti sudah tahu ya unsur-unsur bola, bagi yang memilih bola kemarin. Nah, ini dia ringkasannya mengenai unsur-unsur bola. Jadi yang pertama, bola itu memiliki satu bidang sisi yang berbentuk lengkung. Jadi hanya ada satu sisinya ya, yang bagian luarnya itu ya, ini ya. Nah, nggak kelihatan, ubah warna. Oke, ini. Nah, di sini ya, ini yang bagian luarnya, yang garis-garis itu dibuat garis-garis di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak memiliki rusuk. Ya, bola tidak memiliki rusuk ya, karena dia bulat total. Oke, yang ketiga, C, itu tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi dia tidak memiliki titik sudut ya, hanya memiliki titik pusat saja di tengahnya ya, yang sudah ditunjukkan sama gambarnya itu. Jadi titik pusatnya ada di tengah itu. Kemudian bola memiliki diameter. Nah, diameter itu dari sisi yang satu melewati titik pusat, kemudian nah ini dari sisi yang satu yang sebelahnya ya, kemudian melewati titik pusat lalu ke sisi yang berikutnya, itu dia diameternya seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Gambarnya Mister belum menyentuh ke titik pusat, harus menyentuh ke titik pusat ya. Kemudian setengah dari diameternya adalah jari-jarinya, jadi jari-jari bolanya ya. Nah, itu dia jari-jari ini ya, bisa kalian lihat tanda panahnya ya, jadi jari-jari bolanya di sana. Oke, nah itu dia unsur-unsur bolanya ya. Kemudian kita bahas mengenai ya luas permukaan bola. Nah, kalau kita lihat di sini luas permukaan bolanya ya, permukaan bolanya yang mana namanya permukaan bola Mister? Nah, yang ini dia, yang bagian luarnya semuanya ya, kulit-kulitnya itu ya, namanya permukaan ya. Jadi dia di muka ya, jadi permukaan itu namanya. Nah, untuk kalian bisa mengetahui luas permukaan bolanya, bisa kalian gunakan rumus 4πr kuadrat ya. Pi-nya itu nanti ya, jika jari-jarinya, R-nya itu jari-jari ya, seperti yang sudah bisa tunjukkan di depannya. Nah, lambangnya ya, jadi tidak berubah, jari-jari R, dan diameternya dikecil. Nah, seperti itu ya. Oke. Jari-jarinya nanti ya, pi-nya nanti, nah itu mengikuti jari-jari. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan pi-nya 22/7. Tapi jika kemudian jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka gunakan dia pi-nya 3,14. Oke? Ya. Nah, untuk lebih kita bisa latihan. Nah, kita coba jawab contoh soal yang ada di sini ya. Nah, sini Mister sudah punya sebuah soal ya, sebuah hiasan ujung tongkat. Nah, misalnya ada ujung tongkat, ada hiasannya ya. Jadi dia berbentuk bola dengan diameternya 14 cm. Nah, bola tersebut akan dicat nih supaya lebih indah dan menarik. Nice, keren ya. Nah, tentukan biaya cat yang diperlukan untuk mengecat bola tersebut jika
biaya untuk per sentimeter perseginya ya. Biaya per sentimeter perseginya itu adalah berapa? Rp1.000. Wah, murah sekali ya. Oke, jadi pertama kita analisis dulu anak-anak ya, apa saja yang diketahui di halaman berikutnya ya. Oke, yang pertama ini salah nih, kok ada samaan ini ya. Yang pertama diketahui. Nah, yang diketahui pertama apa anak-anak? Ini kita lihat. Sebuah hiasan berbentuk untuk bola ya. Kemudian diameternya 14 cm. D. Nah, diameternya diameternya adalah 14 cm. Oke. Karena diameternya 14 cm, kalian sudah tahu dong jari-jarinya berapa ya. Coba dihitung dulu sebelum Mister kasih tahu. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah biaya cat ya. Biaya cat per sentimeter persegi. Biaya. Nah, bisa tulis biaya saja ya. Ini maksudnya biaya cat. Ya udah deh, tulis semuanya ya. Biaya cat per meter per sentimeter persegi. Nah, itu adalah Rp1.000 misalnya ya. Nah, kemudian yang ditanyakan yang ditanyakan adalah apa anak-anak? Coba kita lihat ini. Tentukan biaya cat yang diperlukan. Oke. Biaya cat yang diperlukan. Diperlukan. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui biaya cat yang diperlukan, yang dicat kan sudah pasti bagian luar dari bohlamnya itu ya, atau bolanya itu, hiasannya itu pasti bagian luarnya aja, nggak mungkin bagian dalamnya itu dicat ya, karena yang terlihat bagian luarnya saja. Sehingga kita itu yang akan dicat berarti adalah bagian permukaannya saja. Sehingga kita cari berapa luas permukaannya. Nah, luas permukaannya berapa? Setelah itu baru kita tahu berapa biaya yang diperlukan. Seingat luas permukaannya adalah lupa ya, 4πr². Nah, itu ingat ya anak-anak ya. Nah, ini sudah ada yang ketemu. Jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya berarti setengah kali diameter. Sehingga jari-jarinya menjadi setengah kali 14. Maka jari-jarinya adalah berapa anak-anak? Yaitu 7 cm. Ini dia jari. Nah, jari-jarinya ya. Oke, langsung tahu jari-jarinya berapa. Nah, lalu kita jawab di sini. Nah, berarti luas permukaan LPB. Nah, ini luas permukaan bola, itu maksudnya ya, LPB-nya ya. 4 kali Pi kali R pangkat 2. Nah, gitu ya. Berarti 4 kali, nah Pi-nya berapa? Nah, karena R-nya tadi 7, jadi Pi-nya kelipatan 7. Sehingga Pi-nya yang kita pakai adalah 22/7 kali R-nya 7 pangkat 2. Sehingga berapa? Supaya lebih mudah menghitung, ya, kita jabarkan ya anak-anak ya. Ini hanya cara mudah aja sih. 2 kali 7 kali 7 kali itu 7. Nah, 7 kuadrat kan dia 7 kali 7. Itu maksudnya bisa jabarkan. Sehingga bisa kalian coret, bisa kamu coret. Ya enggak? Iya. Dapat 1, dapat 1. Sehingga tinggal 4 kali 22 kali 7. Berapa? 4 kali 22 berapa? Ya. 88. Maka tinggal kali 7. Berapa? 88 kali 7. Ya, ada yang bisa? Ya, ada ya. Nah, bisa sambungkan di sini LPB. Nah, luas permukaan bola. Ya, 88 kali 7. Coba kita hitung sini.
88 kali 7. Nah, kita akan terus buat seperti ini ya, biar kalian tetap ingat. 7 kali 8 berapa? Ya 56 meter. 7 kali 8 juga 56. 56 berarti ditambah 5. Berapa jadinya? 61. Berarti 616 cm pangkat 2. Oke, jadi ini dia luas permukaan bolanya. Nah, sekarang kita sudah tahu luas permukaan bolanya segitu ya. Sekarang tinggal kita menghitung biayanya ya. Kita hapus ya. Ayo menghitung biayanya, serubah warnanya kuning. Berarti biaya yang diperlukan kok gitu. Nah, berarti biaya yang diperlukan biaya. Nah, maka 616 ya luasnya ini 616 kali biaya per meter perseginya per sentimeter perseginya tadi adalah 1000, berarti tinggal kali 1000. Oke, ulang. Pastian anak. Oke, ulang. Nah, biaya. Maka 616 luas dari permukaannya itu kita kali dengan biaya per sentimeter perseginya, sehingga 616 kali 1000 sama dengan ya 616.000 ya, sehingga biaya yang diperlukan ya, jadi itu adalah Rp berapa ya 616.000 ya rupiah. Oke, bisa? Oke. Setelah kalian mengetahui luas permukaannya, caranya mencari, dan kemudian fungsinya apa, jadi seperti itu ya, kita bisa menghitung biaya atau menghitung yang lainnya menggunakan luas permukaan.